Sejak kemunculan Samsung Galaxy S21 series di tahun 2021, begitu banyak fans yang memberikan reaksi berbeda-beda. Ada yang terkesima, ada juga yang merasa ponsel ini terlalu kemahalan. Nah, sekarang sudah ada Samsung Galaxy S21 FE dengan bandrol harga yang lebih bersahabat. Karena harganya yang murah, sudah tentu ada beberapa pengurangan fitur. Apakah Samsung Galaxy S21 FE alias Fans Edition ini cocok untuk kalian? Langsung aja kalian simak kelebihan dan kekurangannya di video ini. Yang pertama, layar AMOLED yang terang dan refresh rate tinggi. Sebagai salah satu HP flagship yang dibanggakan Samsung, Galaxy S21 FE ini menawarkan layar yang tentu berkualitas. Kalian sungguh akan merasakan tampilan layar yang tajam dan terang. Berkat kehadiran panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,4 inci pada resolusi Full HD+. Layar yang mengusung aspek rasio 20:9 ini juga mengantongi sertifikasi HDR10+ yang mampu memberikan rentang dinamis optimal, serta tingkat kecerahan layar yang bagus. Baik di dalam ruangan maupun di luar, teriknya silau matahari tidak akan mengganggu visibilitas layar. Dalam hal multimedia, layar dari perangkat ini pun sudah tersertifikasi Wide Vine L1, sehingga pengguna pun bisa bebas menonton konten Netflix dan Amazon Video Prime pada resolusi tinggi dengan mengandalkan laju penyegaran alias refresh rate 120 Hz. Kini seluruh pergerakan yang terjadi pada layar akan 2 kali lebih cepat dan mulus. Mata kalian pun akan terasa dimanjakan dan performa game pun akan mengalami peningkatan dari segi responsivitas. Yang kedua, performa gaming cukup bagus. HP flagship sudah otomatis harus menggunakan chipset yang cocok bermain game berat. Galaxy S21 FE ini hadir dalam 2 varian, Snapdragon dan Exynos. Khusus untuk pasar Indonesia, varian chipset yang digunakan adalah Exynos 2100 dengan manufaktur 5 nanometer saja. Sayangnya untuk versi Indonesia tidak menghadirkan chipset Snapdragon 888. Padahal seperti yang diketahui, Snapdragon 888 ini merupakan salah satu chipset pionir di kalangan flagship. Keputusan pemilihan chipset ini sebenarnya bukanlah yang pertama kalinya. Galaxy S21 series lainnya juga pernah membagi produk mereka dalam versi Snapdragon dan Exynos. Karena Galaxy S21 FE masih tergolong ponsel canggih, ya tentu saja performa gamenya pun sudah bisa diandalkan. Menurut Kimofil, Samsung Galaxy S21 FE ini justru memiliki skor benchmark Antutu versi 9 mendapati angka 765.000 poin. Yang ketiga, baterai cukup awet. Rupanya kapasitas baterai pada Galaxy S21 juga turut di bawah pada series Fans Edition ini, yakni sebesar 4.500 mAh. Durasi ketahanan baterai ini tentu dipengaruhi dengan laju penyegaran yang diaktifkan, apakah pada mode 60 Hz atau 120 Hz. Meskipun begitu, kami mengungkapkan kalau durasi Galaxy S21 FE pada 120 Hz justru bisa lebih awet ketimbang ponsel-ponsel lain pada 60 Hz. Galaxy S21 FE mampu menjalankan beragam aktivitas seperti medsos, mengambil video, bermain game berat, dan lain-lain selama kurang lebih 8 jam. Samsung memang selalu menambahkan fitur pengecasan yang unggul pada series flagshipnya. Tak terkecuali pada Galaxy S21 FE menghadirkan fast charging 25 watt. Ada juga fitur-fitur lainnya seperti pengecasan nirkabel dan juga pengisian daya balik secara nirkabel alias reverse wireless charging. Memang daya wireless chargingnya hanya menggunakan daya 15 watt. Juga untuk mengisikan daya ponsel atau aksesoris lain secara nirkabel, perangkat menawarkan daya pengecasan 4,5 watt. Yang keempat, hasil kamera mumpuni. Dari segi kemampuan fotografi, perangkat ini menghadirkan kamera utama lensa wide berkekuatan 12 megapiksel. Begitupun dengan kamera ultra-wide-nya yang memiliki resolusi 12 megapiksel. Yang berbeda adalah ukuran lensa telefoto, di mana series Fans Edition ini hanya menawarkan resolusi 8 megapiksel. Kemampuan perekaman videonya pun, Galaxy S21 FE ini hanya mentok di resolusi 4K pada 60 fps. Beralih ke kamera depan, Samsung nampaknya memang mendengar permintaan para fans yang menginginkan resolusi kamera depan yang besar. Galaxy S21 Fans Edition ini menawarkan lensa 32 megapiksel. Berikut ini adalah hasil jepretan foto dari HP Samsung Galaxy S21 FE.
Yang kelima, pilihan warna yang variatif. Umumnya warna utama yang ditawarkan oleh Galaxy S21 series lekat dengan nuansa hitam keabu-abuan. Untuk kali ini, kalian tidak akan menemukan warna yang terbilang cukup kaku tersebut, karena sudah tersedia beragam pilihan warna yang bisa kalian sesuaikan dengan style kalian sehari-hari. Ada setidaknya 4 pilihan warna yang dimiliki Galaxy S21 FE, yaitu White, Graphite, Lavender, Olive. Dengan banyaknya pilihan warna ini, kalian bahkan tidak perlu memakaikan soft case untuk tampil unik dan mencolok. Setelah kalian mengetahui kelebihan smartphone tersebut, maka izinkan kami untuk membahas kekurangan dari smartphone ini. Yang pertama, tidak ada adaptor charger, meski belum dikonfirmasi oleh pihak Samsung Indonesia. Namun melihat pengguna di negara lainnya mengutarakan bahwa kekurangan Samsung Galaxy S21 FE adalah dijual tanpa adaptor charger dalam boxnya. Ini berarti pengguna mau tidak mau harus merogoh kocek tambahan untuk membeli adaptor charger yang nantinya digunakan Samsung Galaxy S21 FE. Kebijakan menghilangkan adaptor charger memang telah diterapkan Samsung pada lini smartphone premiumnya. Sedangkan untuk series entry level hingga menengahnya masih dibekali dengan adaptor charger. Yang kedua, tingkat penyegaran non-adaptif. Seperti yang sudah kita ketahui, Samsung Galaxy S21 FE mendukung tingkat penyegaran hingga 120 Hz. Sayangnya, kecepatan layar yang tinggi tidak diimbangi dengan fitur adaptif. Sedikit penjelasan. Fitur tingkat penyegaran adaptif memungkinkan smartphone secara otomatis menyesuaikan kecepatan layar sesuai dengan aktivitas yang dilakukan pengguna. Namun fitur adaptif tingkat penyegaran ini tidak ada pada Samsung Galaxy S21 FE. Ini berarti kalian harus memilih apakah akan menggunakan tingkat penyegaran 60 Hz atau 120 Hz. Jika kalian ingin pemandangan yang indah halus, kalian harus memilih untuk menggunakan pengaturan tinggi pada 120 Hz. Namun jika ingin lebih hemat daya, pilih pengaturan default pada 60 Hz. Nah, setelah kalian menyimak pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini, lalu izinkan kami membahas kesimpulan akhir dalam video ini. Upaya Samsung untuk menghadirkan perangkat bertaraf flagship dengan harga relatif terjangkau berhasil dilanjutkan melalui Galaxy S21 FE. HP dengan NFC ini sangat bagus karena menyuguhkan kualitas kelas atas di berbagai sektor. Kehadiran versi terbaru ini tentu saja memperbaiki performa, khususnya pada kemampuan olah grafis. Untuk sebagian orang, HP ini sudah lebih dari cukup mengingat kemampuannya yang merata. Namun dengan harga jual 8,9 juta, kalian harus berdamai dengan catatan-catatan kecil seperti adaptor charging dan refresh rate adaptif. Semoga pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Samsung S21 FE dapat memberikan gambaran dan membantu kalian untuk memilih ponsel yang tepat sesuai preferensi yang diinginkan. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.